Mengakak, dulu jilat sebut Presiden Anies, kini Iti Oktavia meraung instruksikan kader Demokrat sebanten copot dan robek baliho Anies. Makanya jangan lupa daratan dan sok kena prank kan lu separtai? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ya saya bilang jangan duduk dulu Presiden. Iya. Saya bilang jangan duduk dulu Presiden. Iya. Presiden. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pukul 22.30 atas instruksi DPP Partai Demokrat akan menurunkan baleho yang bergambarkan Anies Baswedan. Sekali lagi, saya atas nama Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang sesuai dengan pre-release yang dikeluarkan oleh Partai Demokrat, saya akan menurunkan baleho yang bergambarkan Anies Baswedan. Terima kasih. Baswedan pengkhianat. Ya, begitulah kata-kata yang sering kali muncul setiap kali saya membuka media sosial. Bahkan Pak SBY juga mengatakan Anies Baswedan itu adalah musang berbulu domba. Begitu katanya. Luar biasa sekali kan. Ya, sepertinya Partai Demokrat dan para simpatisannya saat ini baru sadar bahwa Anies Baswedan itu adalah memang seorang pengkhianat. Padahal ya sebelumnya sudah banyak sekali relawan Pak Jokowi ini yang mengingatkan. Tapi ya begitulah, mereka ini sepertinya tidak pernah mau mendengarkan. Dan sekarang mereka pun baru sadar setelah menjadi korban pengkhianatan oleh Anies Baswedan. Ini saya kira semua merasakan saat kader kita di seluruh tanah air, emosi, kemarahan yang diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, saya kebanjiran tadi malam, 2 malam tuh sampai subuh di sini. Sejak pagi kita bekerja. Pesan datang dari mana-mana, baik dari kader maupun non kader, dan rata-rata memang emosional, ya saya paham lah. Dari sekian banyak ribuan saya kira yang merespon, yang memberikan message itu, ada 2 yang menarik bagi saya. Ini kata-katanya kurang lebih seperti ini: aku tahu politik itu memang banyak akalnya, tapi tak kusangka buruk banget ini. Korbannya AHY dan Demokrat. Kemungkinan Demokrat nanti akan merapat ke Prabowo atau Ganjar Pranowo. Namun jika dilihat dari segi kalkulasi politik, maka kemungkinan besar Demokrat akan merapat kepada Ganjar Pranowo. Untuk saat ini, di koalisi Ganjar Pranowo baru ada PDI Perjuangan dan P3 yang lolos ke parlemen. Nah, tentu jika Demokrat nanti bergabung misalnya, maka posisinya akan jauh lebih diperhitungkan. Dan hal ini tentu akan jauh berbeda apabila Demokrat nanti misalnya bergabung dengan Prabowo. Nah, bedanya apa? Karena begini, di koalisi Indonesia Maju sudah terdapat 3 partai yang lolos parlemen. Mereka adalah Gerindra, Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Jadi terlalu banyak partai sebenarnya juga tidak terlalu baik dan menguntungkan. Ya, tapi apapun itu, yang jelas Demokrat ini pasti tidak akan mau untuk mendukung Anies Baswedan. Karena apa? Karena menurut Demokrat, apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu merupakan suatu pengkhianatan yang sulit sekali untuk dimaafkan. Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, Iti Oktavia Jayabaya, menginstruksikan kepada semua kader serta simpatisan untuk mencopot baliho Anies Baswedan yang sudah terlanjur tersebar. Arahan itu buntut dari kekecewaan Demokrat atas keputusan sepihak yang dilakukan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh. Keputusan sepihak tersebut tentang dipilihnya Ketum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Iti menegaskan selain baliho, ia menginstruksikan untuk mencopot gambar Anies di media sosial. Sebelumnya diberitakan, DPD Demokrat Provinsi Banten mengaku kecewa dengan keputusan sepihak Partai Nasdem yang menduetkan Anies dengan Muhaimin Iskandar untuk Pilpres 2024. Iti Oktavia Jayabaya mengatakan Nasdem dan PKB telah melakukan kerjasama politik pada Selasa 29 Agustus 2023. Iti mengaku begitu kecewa pada keputusan sepihak yang dilakukan Ketum Nasdem Surya Paloh. Ia menegaskan kekecewaan itu terjadi karena sebelumnya koalisi sudah menyepakati cawapres dari Anies Baswedan adalah Agus Harimurti Yudhoyono, sang Ketum Demokrat. Padahal dulu Iti begitu mengidolakan Anies.
bahkan sampai menyebut Anies sebagai presiden. Padahal nih, sesuai undang-undang yang berlaku, Joko Widodo adalah presiden yang sah hingga akhir masa jabatannya di 2024 mendatang. Dalam video yang berdurasi 14 detik yang tersebar di jagat maya, Bupati Lebak berkelakar memerintahkan para tamu untuk tidak boleh duduk duluan sebelum Presiden Anies duduk. Dalam video tersebut terlihat Iti menerima Anies dan koalisi lainnya dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD Demokrat Lebak. Anies yang mendengarkan kelakar tersebut pun tersenyum sambil duduk di kursi yang telah disediakan. Peristiwa ini tentu menjadi karma buruk bagi Demokrat karena telah menganggap Anies sebagai presiden sebelum ada Pilpres 2024. Keterlaluan ya. Karma ini harus ditanggung Demokrat karena ulah Bupati Iti Oktavia yang sudah begitu lancang tidak menganggap Jokowi sebagai presiden yang sah. Perilaku Iti Oktavia memang begitu kontroversial, yang mana telah membuat keputusan-keputusan sepihak yang meresahkan masyarakatnya. Keputusan pemilihan Caimin sebagai cawapres Anies tentu tidak merugikan Demokrat secara politik, melainkan membuka peluang baru bagi partai tersebut untuk membangun koalisi baru dengan partai-partai lain. Keputusan Anies yang mengganti AHY dengan Caimin bukanlah pengkhianatan politik, melainkan sebuah manuver politik yang sah dan rasional. Saya sih berpendapat ya, jika Demokrat terlalu berlebihan ketika merasa dihianati oleh Anies dan Partai Nasdem. Saya berpendapat bahwa Demokrat tidak memiliki dasar yang kuat untuk menuduh Anies dan Nasdem berkhianat. Saya berpendapat jika Demokrat hanya melakukan propaganda politik untuk menarik simpati publik dan menggiring opini publik agar mendukung AHY. Memang, keputusan ini telah menimbulkan ketidakharmonisan dan ketidakstabilan dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Keputusan ini juga telah menurunkan elektabilitas Anies dan Caimin sebagai pasangan capres dan cawapres. Tapi Anies tidak merugikan Demokrat secara politik kok. Demokrat toh masih juga memiliki peluang untuk mengusung AHY sebagai capres dengan pendamping lain atau mendukung capres lain dengan syarat mendapatkan posisi cawapres atau posisi strategis lainnya. Tapi jangan ngotot-ngotot banget ya. Tapi kalau melihat kemarahan-kemarahan yang ditimbulkan oleh kader Demokrat dan para petingginya, saya rasa sih ruginya memang luar biasa juga ya. Jadi bagaimana menurut Anda? Ini kan barat terlalu kredit kalau cuma satu pintu. Terlalu kredit ini kalau cuma satu pintu nggak akan nampung. Tolak JIS jadi markas macan Kemayoran. The Jackmania sebut JIS nggak layak jadi kandang Persija. Baru sekali jajal langsung ambruk. Anies malah salahkan dan bahayakan supporter. Kopla. Karena Jakmania lah kelompok yang paling teriak lama minta dibikinin stadion. Nah sekarang tiba-tiba Pak Anies bangunin stadion. Tapi ketika kita launching gitu, disitulah kita menemukan beberapa hal yang ternyata belum dilengkapin. Misalnya gitu, akses masuk. Kita nih penonton bola yang paling ngerasain. Pada saat launching, akses masuk yang dibuka hanya ram barat. Padahal ada ram timur. Kita nggak tahu kenapa ram timur waktu itu nggak dibuka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sejumlah pendukung klub sepak bola Persija Jakarta atau The Jackmania masih meragukan kelayakan Jakarta International Stadium yang diwacanakan menjadi kandang Persija dalam mengarungi kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Salah seorang pendukung Persija yang ditemui Kompas.com Minggu 9 Juli 2023 bernama Damar Widiatmojo menilai masih ada yang perlu diperbaiki di JIS. Salah satunya akses masuk supporter, karena jika tak diperbaiki, itu akan memakan banyak waktu untuk supporter masuk. Damar khawatir, minimnya akses keluar masuk di sana akan membuat supporter kesulitan. Terlebih kapasitas di stadion tersebut terbilang besar dan mampu menampung puluhan ribu orang. Belum lagi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tragedi Kanjuruhan misalnya. Ditambah menurut Damar, fasilitas di dalam stadion juga masih kurang oke dari segi pagar yang begitu rapuh. Beda dibandingkan dengan stadion utama Gelora Bung Karno atau GBK. Selain Damar, salah satu The Jackmania asal kota Bekasi, Denny Putra, hampir sama dengan Damar. Ia menilai bahwa stadion itu masih perlu sedikit direnovasi. Menurutnya, renovasi patut dilakukan pada sarana dan prasarana yang mendukung stadion tersebut. Salah satunya adalah akses pintu masuk dan keluar.
Bahkan dari salah satu politisi, Arya Sinulinga, mengunggah bukti bahwa pintu masuk Stadion JIS harus direnovasi. Bahkan dalam video yang ia unggah di akun Twitter pribadinya, Arya Sinulinga memperlihatkan para supporter Jakmania sangat kesulitan ketika mau masuk stadion, bahkan sampai desak-desakan. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapat video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jakmania. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapatkan video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jakmania, dan juga sebagai ex-ketua umum The Jakmania, Ferry Indra Sarif. Jadi memang JIS ini perlu direnovasi, akses masuk yang hanya satu pintu, akses parkir yang belum ada, menjadikan JIS belum layak dijadikan markas Persija Jakarta. Bahkan, The Jakmania sendiri pun mengakuinya. Sebagai informasi, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya memberi sinyal bakal menjadikan JIS sebagai kandang klub sepak bola Persija. Kemungkinan itu dibahas Heru dalam pertemuan terbatas dengan manajemen Persija Jumat 7 Juli di Balai Kota Jakarta. Meski begitu, Heru tidak secara tegas memberikan lampu hijau kepada tim berjuluk Macan Kemayoran untuk menjadikan JIS sebagai kandang. Heru hanya mengatakan jika pemerintah Provinsi Jakarta siap mendukung dan mendorong kemajuan Persija. Dari sini kita bisa melihat betapa lucunya Anies yang katanya cerdas, berwawasan, pintar, yang menurut Dr. Tifa sangat sulit dipahami rakyat yang rata-rata ber-IQ 78. Tapi membangun satu stadion saja masih meninggalkan banyak masalah. Pokoknya asal jadi, bisa dipamerkan dan dibanggakan. Betapa malunya Anies saat ini di mana JIS mau dipakai tapi tidak layak sehingga lagi-lagi pemerintah pusat harus turun tangan, renovasi lagi, sesuai standar pula. Artinya selama ini masih belum sesuai standar ya. Terlebih Jakmania sendiri mengakui keburukan dan bahayanya JIS jika digunakan untuk markas Persija Jakarta, yang mana bukan hanya membahayakan para pemain tapi juga supporternya. Dari sinilah Anies akan mau membuktikan pada dunia bahwa kualitas dirinya masih tidak sesuai standar yang layak. Ya iyalah, sumber resapan aja udah bisa jadi bukti tuh. Melakukan apapun jarang tuntas dan akhirnya harus diselesaikan pemerintah pusat. Menjijikkan, gitu kok bisa kerja. Bagaimana menurut Anda?